Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Ini adalah bab kedua di semester 1 Matematika Wajib kelas 10. Oke, sekarang kita lihat ini adalah bentuk aljabar yang bisa kita faktorkan. Minggu lalu sudah Ibu berikan materi tentang cara memfaktorkan bentuk aljabar, dan ini bisa kalian coba kerjakan sebagai latihan. Oke. Nah, yang pertama itu ada pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Yang ini yang pertama kita bahas adalah model matematika dalam pertidaksamaan, dan yang kedua adalah menyelesaikan pertidaksamaan dengan memperhatikan tanda-tanda pertidaksamaan kuadrat. Nah, sebelum ke nomor 2 ini ada yang namanya menyelesaikan pertidaksamaan dengan cara grafik. Tapi kita hanya akan bahas di sini tentang dengan cara menyelesaikan pertidaksamaan dengan memperhatikan tanda-tanda pertidaksamaan kuadrat. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu model matematika dalam pertidaksamaan. Oke. Di sini ada prasyarat atau persyaratan ungkapan dan implikasinya. Oke, kita bisa lihat di sini yang pertama adalah X tidak boleh kurang dari 5. Kalau tidak boleh kurang dari 5 berarti dia boleh 5 ataupun lebih. Karena dia boleh 5 ataupun lebih, maka bentuk pertidaksamaannya adalah X lebih besar sama dengan 5. Kenapa ada sama dengannya? Karena boleh 5 gitu ya, dan boleh lebih dari 5 asalkan tidak boleh kurang dari 5 ya. Berarti yang tidak boleh kurang dari 5 ya 4, 3, 2, 1 itu nggak boleh berarti. Maka bentuk pertidaksamaannya adalah X lebih besar sama dengan 5. Oke, sekarang kita ke nomor 2. X tidak lebih dari 3. Kalau tidak lebih berarti ya nggak boleh lebih ya, nggak boleh lebih dari 3. Berarti kalau 3 saja boleh ya. X tidak lebih dari 3 berarti harus kurang. Kalau tidak lebih berarti harus kurang. Kalau 3 saja boleh nggak? Boleh. Yang penting tidak lebih dari 3. Yang lebih dari 3 berapa? 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka bentuk pertidaksamaannya adalah X kurang dari sama dengan 3 ya. Ada sama dengannya. Kenapa? Karena ya dia boleh 3 asalkan nih syaratnya adalah tidak lebih dari 3 ya, berarti nggak boleh lebih dari 3. Kalau 3 itu boleh. Karena 3-nya boleh, maka di sini ada sama dengannya. Lalu nomor 3, X sekurang-kurangnya 4. Ini paling kecil berarti ya, paling kecilnya 4. Berarti boleh lebih tidak? Boleh. Sekurang-kurangnya 4, paling sedikit 4 gitu. Maka di sini bentuk pertidaksamaannya X lebih besar sama dengan 4 ya. Oke. Kemudian X-nya maksimum 2. Maksimum itu paling besar 2. Berarti 2-nya 2 boleh ya. Maka kalau ini 2 itu udah mentok ya, karena maksimum paling besar 2. Maka angka berapa saja yang dibolehkan? Berarti 2 boleh, 1 boleh, 0 boleh, dan seterusnya mundur ke belakang. Maka di sini X-nya kurang dari sama dengan 2. Kemudian X minimum 8. Minimum itu paling kecil, berarti paling kecilnya 8 ya, paling kecil 8. Berarti tidak boleh adalah yang paling kecil lagi selain 8. Berarti tidak boleh ada 7, 6 dan seterusnya. Karena ini paling kecil saja 8. Kalau paling kecil saja 8, maka ini 8 boleh. Maka di sini ada tanda sama dengannya. 9 boleh nggak? Boleh, karena kan suruhnya paling kecil 8, berarti 9 boleh ya, asalkan jangan 7. Kalau 7 berarti udah makin kecil lagi dari 8, angka 8. Oke, sekarang maka bentuk pertidaksamaannya adalah X lebih besar sama dengan 8. Nomor 6, X di antara 2 dan 6. Kalau di antara, maka di tengah-tengah antara 2 dan 6. Kalau di tengah-tengah antara 2 dan 6, maka seperti ini bentuk pertidaksamaannya. Berarti di tengah-tengah antara 2 dan 6 adalah ada angka 3, 4, dan 5. Oke ya.
Berarti bagaimana bentuknya nih? Seperti ini. X lebih besar dari 2. Yang lebih besar dari 2 berapa? 3. Yang lebih besar dari 2 lagi berapa? 4. Yang lebih besar dari 2 lagi berapa? 5. Tapi di sini ada syarat nih, X-nya kurang dari 6. Yang kurang dari 6 siapa aja? 5, 4, 3. Maka ini adalah nilai X-nya ya. Oke, seperti itu. Sekarang yang kedua adalah menyelesaikan pertidaksamaan dengan memperhatikan tanda-tanda pertidaksamaan kuadrat. Di sini ada 3 contoh. Oke, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat tambah 10X tambah 16. Oke, minggu lalu kalian sudah belajar dan menyimak tentang materi form. Ada A dikali C. Kolom A dikali C ini, A-nya adalah 1, C-nya adalah 16. Kalau dikali jadi 16. Lalu ada kolom B, B-nya adalah 10 nih dari sini. Lalu di sini dalam kurung C positif. Nah, ini kan 16-nya positif, jadi kita tulis di sini positif. Kalau positif maka kita cari jumlahnya. Jadi jumlahnya itu ini untuk kolom jumlah dari angka-angka yang sebelah sini. Oke, sekarang di sini untuk menghasilkan 16 itu adalah 1 kali 16, betul ya? Lalu 2 dikali 8, betul ya? Oke, sekarang ada lagi sebetulnya 4 dikali 4 ya, tapi kita cek dulu nih angka yang ini. Nah, sekarang karena ini kolom jumlah, kita jumlahkan angka yang 1 dengan 16, hasilnya 17. Angka 2 dengan 8, hasilnya 10. Sudah sama ya? Nah, ini 10, ini juga 10. Sudah sama. Oke, kalau sudah sama, berarti kita menggunakan yang ini 2 dan 8. Oke, sekarang kita lihat di sini ada X kuadrat tambah 10X tambah 16 lebih besar dari 0. Maka di sini ini kita tulis karena dia X kuadrat, maka di sini X, di sini X. Ya. Lalu di sini ada positif 2. Kan 2-nya tidak ada minnya di sini ya. Jadi kita tulis positif 2 di sini. Satunya lagi ini positif 8, kita tulis di sini positif 8. Maka pemfaktorannya menjadi dalam kurung X plus 2 tutup kurung, lalu dikalikan dengan dalam kurung X plus 8 tutup kurung ya. Seperti itu. Nah, sekarang di sini ada pembuat 0, kita coba lihat di sini ada pembuat 0. Ini ya, kita pindahkan ke sini tapi kita sama dengan 0 dulu. Lalu di sini ada X plus 2 sama dengan 0 dari sini. Nah, ini plus 2 kita pindahkan ke kanan sehingga menjadi min 2 ya, X-nya jadi min 2. Lalu ini ada plus 8, kita pindahkan ke kanan jadi min 8. Seperti itu. Oke, sekarang di sini ada garis bilangannya. Oke, garis bilangannya berarti di sini kan ada angka min 8, ada angka min 2. Lebih kecil mana min 8 sama min 2? Kalau lebih kecil kita taruh di sebelah kiri. Kalau lebih besar kita taruh di sebelah kanan. Ternyata ini lebih kecil dan ini lebih besar ya. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti min 8-nya sebelah sini, lalu min 2-nya sebelah sini. Nah, sekarang kita lihat ini tandanya. Oke, tandanya. Lihat di sini ada lingkaran kosong. Ini juga lingkaran kosong. Kenapa? Karena di sininya tandanya tidak ada sama dengannya. Biasanya kalau di sini kan kita pernah lihat ada sama dengannya, tapi ini di soalnya ini tidak ada sama dengannya. Maka ini harus lingkaran kosong, tidak dihitamkan. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat, kita buktikan. Nah, di sini ada sebelah kanannya min 2 ada angka berapa? Ada angka min 1, ada angka 0, ada angka 1,
2, dan seterusnya. Di tengah-tengah sini siapa? Ada angka min 4 ya. Nah, di sini ada siapa? Ada angka min 10, min 9 ya. Nah, sekarang kita coba dulu angka sebelah kanannya min 2. Terserah nih mau yang mana. Kita coba 0 ya. Nah, kita coba 0. Kalau kita coba 0, coba kita masukin ke sini nih. Ini kan 0. Berarti ini kita ganti jadi 0. Ini kita ganti jadi 0 ya. Setiap X kita ganti jadi 0. 0 tambah 2 adalah 2. Nah, tutup kurung ya. Lalu 0 tambah 8 adalah 8. Oke, ini kan dalam kurung nih, dalam kurung semua, berarti ini dikali nih, menandakan perkalian. 2 kali 8 adalah 16. Positif ya 16 ya. Maka ini adalah daerah positif. Karena kita sudah tahu salah satu ini adalah daerah positif, maka selang-seling. Sebelah sini negatif, gantian sebelah sini positif. Jadi seperti itu ya, tandanya selang-seling. Oke, jadi yang ini positif, yang ini negatif, dan yang ini positif. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat perintah soal itu apa? Yang lebih besar dari 0. Kalau yang lebih besar dari 0 maka positif kita carinya. Kalau yang kurang dari 0 itu daerah negatif. Karena ini lebih besar dari 0, maka kita cari daerah positif yang mana? Berarti yang ini ya, yang ini dan yang ini. Maka arah panahnya itu ya, arah panahnya itu ke sana. Jadi mereka terpisah begini ya. Yang satunya ke kiri, yang satunya ke kanan ya. Oke, jadi kalau makin ke kiri itu makin kecil, kalau ke kanan makin besar. Jadi arahnya kalau makin ke kiri makin kecil, kalau arahnya ke kanan makin besar. Maka himpunan penyelesaiannya seperti ini. X lebih kecil dari min 8 atau X lebih besar dari min 2. Untuk penyelesaian yang ini, kalau dia terpisah arahnya seperti ini, maka pakainya atau ya. Jadi berlawanan arah, ini ke sini ke kiri, yang ini ke kanan, maka pakainya adalah atau ya, seperti ini. Itu untuk contoh 1. Sekarang contoh soal 2. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat min 5X kurang dari sama dengan 6. Nah, kita lihat ini ada 6. Sebelah kanannya, sebelah sini kita nolkan ya. Ini 6 ini kita pindahkan ke kiri. Kalau ini 6 pindahkan ke kiri ya, maka yang sebelah kanan kita nolkan, sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Ini 6 berubah jadi min 6 ya. Untuk X kuadrat min 5X min 6 kurang dari sama dengan 0 jadinya ya. Oke, soalnya menjadi seperti ini. Nah, lalu seperti tadi, ini A-nya bernilai 1 karena di sini tidak tertulis, tapi sebetulnya ada yang ke 1. Lalu B-nya bernilai min 5, C-nya bernilai min 6. Sehingga ini seperti tabel tadi, A dikali C, yaitu 1 kali min 6 hasilnya min 6. Lalu ini B-nya adalah min 5. Karena C-nya bernilai negatif nih, ini min 6 kan negatif ya, kita cari selisihnya. Sehingga kita lihat, sebelumnya, karena di sini min 6, kita coba sementara anggap saja ini 6 positif, anggap saja ya, sementara ini 6 positif. Untuk menghasilkan angka 6 yaitu 1 kali 6, 2 kali 3, ya, seperti itu ya. Sekarang di sini lihat selisihnya, 6 dikurang 1 itu 5. 3 kurang 2 itu 1 ya. Selisihnya. Sekarang kita lihat, karena ini min 5 ya, ini min 5, kita lihat lawan dari min 5 adalah mana? 5 ya, yaitu yang ini lawannya. Karena ini lawannya, yang ini 5 yang ini, gimana caranya agar menjadi negatif 5 juga? Kita letakkan negatif juga di sini, jadi sudah sama ya. Nah, kalau sudah sama kita ke kolom yang ini. Nah,
kita lihat di sini ada angka 1, ada angka 6. Mereka ini kalau kita kalikan, ini ada angka 1, ada angka 6. Kalau kita kalikan harus jadi min 6, berarti salah satunya harus negatif ya. Atau karena ini min 5, maka kita lihat nih, yang paling besar adalah angka 6, maka ini negatifnya taruh di sini. Kita letakkan di angka yang paling besar, yaitu 6, sehingga menjadi min 6. Sekarang kita cek 1 kali min 6, hasilnya min 6, sama ya. Atau positif kali negatif itu negatif 6. Lalu kita lihat di sini. Nah, kita coba jumlahkan. Nah, kalau 1 ditambah negatif 6, punya utang 6, bayar 1, sehingga min 5. Sudah sama ya? Oke, maka angka yang kita dapatkan adalah plus 1 dan min 6. Ya, seperti itu. Sehingga, oke, di sini kita lihat ada x kuadrat, kita letakkan di sini x, di sini x. Lalu kita lihat di sini ada min 6, letakkan di sini min 6 kayak gini ya, min 6. Lalu ada plus 1, letakkan juga plus 1 di sini. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, sehingga coba kita lihat di sini ada pembuat 0. X min 6 sama dengan 0, maka min 6 nya pindah jadi positif. Lalu x plus 1 sama dengan 0, plus 1 nya pindah jadi negatif 1. Sehingga kita punya dua nilai x, ada 6, ada min 1. Manakah yang paling kecil? Min 1 ya. Maka min 1 kita letakkan di paling kiri, dan 6 kita letakkan paling kanan. Ya, seperti ini. Nah, di sini kenapa ini hitam-hitam semua nih, hitam-hitam? Karena soalnya itu adalah ada sama dengannya. Kayak gini ya, ada sama dengannya, maka harus hitam. Ya, lingkaran hitam. Lingkarannya hitam. Oke, sekarang ya, jadi harus titiknya hitam ya di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita coba cek ada angka berapa aja sih di tengah-tengah min 1 sama 6. Setelah min 1 berapa ke arah kanan? 0. Lalu ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya sampai 6. Sebelah sini ada berapa? 7. Sebelah sini ada berapa? Min 2 ya. Oke, sekarang kita coba cek yang 0. Mana 0 di tengah ya? Di sini, di tengah nih. Nah, 0 kita masukin ke sini. Kita ganti sebagai x-nya ya. Nih, si x-nya kita ganti menjadi 0. 0. X-nya ganti juga ini jadi 0. 0 dikurang 6. 0 dikurang 6 adalah min 6. Min 6. 0 tambah 1, yaitu 1 ya. Oke. Nah, ini kurung ya. Nah, min 6 dikali 1. Negatif kali positif, negatif. Negatif 6. Hasilnya negatif, maka di tengah-tengah sini adalah negatif. Berarti kiri dan kanannya adalah positif. Ya, seperti itu. Nah, negatif dan kiri kanannya positif. Sekarang apa sih yang diminta oleh soal? Yang diminta oleh soal adalah yang kurang dari. Ya, yang kurang dari, berarti kita cari daerah yang negatif, berarti yang ini ya. Oke, berarti arah panahnya ke tengah, karena nah ini seperti ini, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar sama dengan min 1. Kenapa di sini lebih besar bacanya? Karena kan min 1-nya makin ke kanan panahnya, kalau makin ke kanan dia makin besar, sehingga x-nya lebih besar sama dengan min 1. Jangan lupa tanda sama dengannya ikut, karena di sininya kan titiknya hitam ya. Oke, sekarang x-nya kurang dari sama dengan 6. Kenapa kurang dari dibacanya? Karena dari angka 6 ini dia jalannya ke kiri, kalau makin ke kiri makin kurang ya. Jangan lupa tanda sama dengannya juga ditulis ya. Seperti itu untuk nomor 2.
Sekarang kita ke nomor 3. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan min 6X kuadrat min 19X tambah 20 kurang dari 0. Dengan X-nya anggota bilangan real ya. Nah, di sini kan min 6 nih. Koefisien dari X kuadratnya gimana caranya ya? Agar kita mempermudah kita untuk mencari pemfaktorannya. Nah, maka kalikan min 1 dan tanda pertidaksamaannya dibalik. Jadi kita kalikan ini min 1. Kalau dikali min 1 jadinya seperti ini. Negatif 6 kali min 1, negatif kali negatif positif. Ya, jadi positif 6X kuadrat. Min 19X dikali min 1, negatif dikali negatif, atau min dikali min itu plus. Lalu ini plus dikali min jadi min. Ya, oke. 0 dikali min 1, 0. Nah, jangan lupa ini tanda pertidaksamaannya berubah. Ya, awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Sehingga, lihat ini A-nya 6, koefisien dari X kuadratnya. Ya, B-nya adalah 19 positif, C-nya adalah min 20. Maka tabelnya adalah ini A dikali C, A-nya 6, C-nya min 20. Jadi kalau 6 dikali min 20 adalah min 120. Positif kali negatif itu negatif 120. Lalu di sini ada nilai B, B-nya adalah 19. Kita lihat C-nya bertanda negatif nih, maka kita cari selisih. Ya, kalau dia positif C-nya maka cari jumlah. Karena ini soalnya C-nya bernilai negatif, maka kita cari selisih. Nah, sekarang seperti tadi anggaplah min 120 ini positif ya, sementara kita anggap ini positif. Jadi positif 120. Maka ini kita lihat 1 dikali 120. Ya, untuk menghasilkan 120 itu adalah 1 kali 120. 2 kali 60, 3 kali 40, 4 kali 30, 5 kali 24, dan 6 kali 20. Lalu kita lihat di sini selisih. Selisih itu dikurang ya. 120 dikurang 1, 119. 60 dikurang 2, 58. 40 kali 3, 40 kurang 3, 57. 30 kurang 4, 26. 24 kurang 5, itu 19. 20 kurang 6, 14. Nah, kita lihat di sini. B-nya itu kan 19 nih. Mana yang sudah sama dengan 19 ini? Nah, kalau sudah sama, kita tidak usah lagi meletakkan tanda negatif ya seperti tadi itu, karena kan tadi belum sama. Karena ini sudah sama nih, sama-sama positif, jadi ini tidak usah dikasih positif lagi karena sudah sama. Maka angka yang kita gunakan 5 dan 24 juga. Nah, ini ya. Oke. Sekarang lihat di sini. Kalau ini kan min 120, kalau min itu apa sih? Min itu adalah hasil dari negatif dikali positif. Hasilnya negatif ya. Nah, atau positif dikali negatif. Hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang karena di sini adalah positif 19, dia positif nih ya, maka kita letakkan yang positif itu di angka paling besar 24 atau 5. 24 ya, karena ini sudah positif, jadi kita tidak usah lagi meletakkan tanda positif, kan ini sudah positif, berarti angka yang satunya harus negatif. Siapa dia? 5, sehingga ini negatif 5 dan positif 24 ya. Jadi ini negatif 5. Oke. Jadi ini tadi negatif 5 dan positif 24. Oke, karena ini salah satunya harus negatif, salah satunya harus positif, sehingga menghasilkan negatif. Jadi kita menggunakan yang ini ya. Sehingga penyelesaiannya menjadi, nah ini 6x ya, ini kan x kuadrat nih, kita tulis di sini 6x saja. Lalu ada min 5, letakkan di dalamnya min 5. Lalu tulis lagi 6x nya,
Lalu tulis 24-nya positif di sini ya. Jadi karena di sini 6x, maka di sini tulis 6x, ini 6x. Kalau di sininya 3x kuadrat, ya di sini 3x, di sini 3x ya. Jadi tergantung dari yang depannya ini. Lalu ini min 5 kita letakkan di kurung sini, 24-nya positif kita letakkan juga di sini. Jangan lupa tanda tambah ya di dalam kurungnya. Karena ini koefisiennya 6, kita tulis di sininya 6 ya, jadi per 6. Nah, sekarang kita lihat di sini mana sih bagian mana? Ini kan ada dua bagian nih. Nah, yang satu yang ini, yang satu lagi yang ini. Mana sih di antara angka-angka ini yang bisa dibagi 6? Ini atau ini? Sebelah sini ya. Maka lihat nih, 6x dibagi 6 hasilnya x. Lalu 24 dibagi 6 hasilnya 4. Ya, hasilnya 4. Oke. Karena ini sudah habis dibagi dengan 6, ini utuh ya. Karena 6 yang ini kan sudah habis dibagi oleh yang atas ini. Ini 6x min 5-nya jadi utuh. Nah, sehingga seperti ini ya, tadi bersisanya x plus 4 sebelah sini. Oke, maka kita lihat pembuat nolnya. 6x min 5 sama dengan 0, ini min 5 pindah jadi plus. 6-nya pindah ke bawah, koefisien itu selalu pindahnya ke bawah. Sehingga x sama dengan 5 per 6. Kemudian yang ini x plus 4 menjadi x sama dengan min 4 ya. Oke. Nah, sehingga kita lihat di sini ada 5 per 6. Mana yang paling kecil? Min 4 ya, maka min 4-nya kita letakkan di kiri dan 5 per 6-nya di kanan. Nah, sekarang kita lihat ke slide sebelumnya ya, kita lihat ke slide sebelumnya. Tandanya ini tidak ada sama dengannya ya, soalnya tidak ada sama dengannya, maka lingkarannya ini seperti ini. Nah, lingkarannya kosong, tidak hitam ya. Oke. Nah, sekarang di tengah-tengah sini ada angka berapa aja, makin ke kanan makin besar ya. Min 3, min 2, min 1, 0. Ada 0 ya, kita cek yang 0, kita masukin ke sini 6. Nah, ini x nya kita ganti 0, maka 6 dikali 0 hasilnya 0 ya. Oke, 6 dikali 0 hasilnya 0 dikurang 5 ya, jadi 6 dikali 0 itu 0 dikurang 5 ya. Oke, lalu ini ganti 0 ya, 0 tambah 4 0 dikurang 5 ya, min 5 dikali 4 ya, dikali 4 hasilnya negatif kali positif negatif, maka ini daerah negatif, maka di sini kebalikannya positif ya, itu. Sehingga nah, karena kita soal yang diminta adalah yang lebih dari, maka dia ke kanan ya. Jadi soal yang diminta adalah lebih dari ya. Soal ketiga, nah yang ini ya, yang lebih dari ya, ini lebih dari. Maka kalau lebih dari, kita cari daerah yang lebih besar. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari min 4 dan atau x lebih besar dari 5 per 6 ya, seperti itu. Oke, kita ke slide berikutnya. Menentukan notasi himpunan penyelesaian dari garis bilangan. Ini yang tadi nih ya. Jadi kalau misalkan di sini ada sama dengannya, maka di sininya hitam. Ya, ada sama dengannya, di sini hitam. Ini karena dia
apa namanya, daerahnya itu di tengah-tengah, maka himpunan penyelesaiannya bentuknya begini. Nah, yang ini kalau di sini ada sama dengan, di sini ada titiknya nih, di sini ada titik hitamnya nih, maka di sininya ada sama dengannya ya. Kalau di sini titiknya kosong, maka di sini tidak ada sama dengannya. Lalu ini yang tadi, kalau di sini A-nya kosong, maka di sini tidak usah ada sama dengannya. Kalau ini titiknya itu hitam, maka di sini ada sama dengannya. Oke, sekarang di sini ya. Ini adalah masalah yang melibatkan pertidaksamaan ya. Jadi kalau diketahui bentuk umum persamaan kuadratnya adalah ax kuadrat plus bx tambah c sama dengan 0, ini a-nya tidak boleh sama dengan 0. Dia memiliki akar-akar x1 dan x2. Jadi kalau jumlah kedua akar itu x1 ditambah x2 itu sama dengan min b per a. Kalau hasil kedua akar ya dikali nih, x1 kali x2 itu C per A. Jadi ini C bagi A gitu ya. Nah, dengan menggunakan sifat jumlah dan sifat hasil kali akar, persamaan kuadrat dapat diturunkan sifat-sifat akar sebagai berikut. Ini kalau untuk yang kedua akar realnya positif. Ini kalau untuk akar realnya negatif ya. Oke, di sini D itu adalah B kuadrat min 4AC rumusnya ya, untuk mencari D ini ya. B kuadrat min 4AC. Nah, yang ketiga ini kalau kedua akar real dan dia tandanya beda. Kalau ini kedua akar berlawanan. Yang ini untuk kedua akar berkebalikan, dan yang keenam kedua akar sama kembar itu D-nya sama dengan 0 dan kedua akar tidak real atau imajiner, diskriminannya kurang dari 0. Dan yang selanjutnya adalah pertidaksamaan rasional. Bentuk umum pertidaksamaan rasional antara lain sebagai berikut. Fx dibagi Gx itu lebih besar dari 0, atau Fx dibagi Gx lebih besar sama dengan 0. Gx nya ini dia penyebutnya tidak boleh 0. Lalu Fx per Gx kurang dari 0 atau Fx per Gx kurang dari sama dengan 0. Ingat, Gx nya kan penyebut ada di bawah, dia tidak boleh 0 atau tidak boleh sama dengan 0. Contoh soalnya ada dua. Yang pertama ada himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x per x min 2 lebih besar sama dengan 5 untuk x nya adalah anggota bilangan real. Nah, di sini kita lihat, nah 5 nya pindahkan ke kiri jadi min 5 ya, ini 0 kan, sehingga nah ini ya kita lihat di sini. Nah, sebelumnya yang ini ya, ini kan x per x min 2. Nah, ini ada angka min 5. Nah, kita letakkan min di sini, lalu 5-nya di sini. Kita kalikan nih x min 2 ini dengan 5 agar 5-nya punya penyebut. Kalau kita kalikan ini dengan 5 jadinya seperti ini. Kalau sudah dikalikan maka dia punya penyebut sekarang yang ini ya, gitu. Ya, sekarang kita lihat di sini, ini pengurangannya tetap ya, 5 dikali x 5x, 5 kali min 2 itu min 10. Selanjutnya yang ini kita gabungkan garisnya, penyebutnya kita tulis satu kali saja karena ini sudah sama, sehingga x dikurang ya. Nah, ini tulis lagi dalam kurungnya. Kemudian yang ini min kali plus jadi min 5x, min kali min jadi plus 10 ya. Oke, ini kan ada x, ini ada min 5x. Ini kita bisa operasikan utang 5x bayar 1x, jadinya min 4x plus 10. Oke, ini kan x min 2 ya. Oke,
X min 2, karena ininya min, maka X-nya tidak boleh sama dengan positif 2. Kalau ininya positif 2, maka ininya tidak sama dengan min 2 ya, jadi kebalikannya. Oke, sehingga kita ambil yang paling atas, min 4x tambah 10 sama dengan 0, kita nolkan dulu. Maka min 4x tambah 10 sama dengan 0 itu menjadi, ini min 4x nya turun, 10 nya jadi negatif karena pindah, x sama dengan min 10 per 4 ya. Oke, ini 5/2 dari mana? Ini kan negatif, dibagi negatif positif. Lalu ini 10 dan 4 itu kita bagi dengan angka 2 ya. Oke, jadinya ini kan, nah habis ya tandanya ya, jadi positif. Nah 10 bagi 2 5, 4 bagi 2 itu 2 ya, seperti itu. Nah kita coba misalkan x nya adalah 0, jadi x nya kita ganti 0, sehingga min 4 dikali 0 nih, x nya kita ganti. Nah min 4 dikali 0 itu 0 tambah 10, jadinya 10 ya. 10 dibagi min 2, positif bagi negatif itu negatif ya. Negatif berapa? Negatif 5. Oke, 5 itu ternyata adalah kurang dari 0 ya. Oke, karena 5 itu kurang dari 0, maka kita lihat di sini ya. Nah ini dari mana angka 2, ini dari mana angka 5/2. Jadi angka 2 dan angka 5/2 itu didapat dari, nah kita flashback dulu ya. Oke, angka 2 dan angka 5 didapat dari sini syaratnya. Ini kan syaratnya nih positif 2, kita ambil angka 2 nya. Ini kan ada 5/2, kita ambil ini, jadi x nya ada 2 ya, 2 dan 5/2 seperti itu. Oke, nah ini ya, kalau syarat itu harus titiknya kosong ya. Nah kalau 5/2 ini mengikuti soalnya itu ada sama dengannya tidak, kalau ada itu harus ada hitamnya. Nah sekarang kita lihat di sini, nah min 5 itu kan kurang dari 0. Nah ya, karena 0 itu ada di sebelah sini, kenapa kita harus ganti 0? Karena kita akan mengecek 0 itu kan ada di sebelah kirinya 2. Kita cek nih, kalau kita substitusikan 0 hasilnya negatif, maka daerah ini negatif, berarti ini jadi positif, sebelahnya jadi negatif ya, selama seling seperti itu ya. Nah sekarang ini kenapa daerahnya itu tanda panahnya ke kanan, dari 2 ke kanan, dari 5/2 itu ke kiri, karena kita dimintanya untuk mencari yang lebih dari, sesuai contoh soalnya kan lebih dari sama dengan ya. Oke, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar dari 2, karena kan ini kosong ya, tidak hitam ya, jadi di sini tidak usah ada sama dengannya, dan x kurang dari 5/2 ya.